Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalam ala rasulillah imamul mursalin wa khairul khalq wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dengannya kita bisa mendulang bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, sangat besar sekali yang harus kita syukuri. Karena kita hidup adalah untuk akhirat, hidup di dunia untuk mencari bekal akhirat, sehingga ketika seorang hamba dipertemukan dengan Ramadan, maka tidak ada yang lebih membuatnya bahagia kecuali nikmat itu. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tema kita. Kajian kita membahas tentang antar Ramadan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan indikasi seorang hamba yang telah mencintai Allah. Apa indikasinya? Cinta yang dibalas oleh Allah dengan hal yang sama. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, para ulama berkata, laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na an tuhab. Yang harus menjadi perhatian besar kita bukan bagaimana kita menjadi hamba yang cinta kepada Allah, tapi yang harus menjadi fokus utama kita adalah bagaimana Allah mencintai kita. Karena kalau kita mengklaim diri kita cinta, belum tentu cinta kita dibalas dengan cinta oleh Allah, artinya cinta kita benar. Tetapi kalau Allah sudah mencintai kita, berarti cinta kita itu sudah benar. Karena kalau kita tatabbu' terhadap dalil atau menelusuri dalil, apa yang Allah berikan kepada kita itu dimulai dari kita. Kalau kita ingin mengharapkan apapun dari Allah, maka kita yang harus memulai. Contohnya misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kepadaku, aku akan berzikir kepada kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, ya, idza taqarraba ilayya 'abdi shibran taqarrabtu ilaihi dira'a. Kalau hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Kalau dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya berlari. Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yamal hatta tamal. Allah tidak akan pernah jenuh, bosan, kecuali kamu yang bosan duluan, kata Nabi alaihissalam. Jadi Allah tidak akan pernah bosan memberikan kebaikan kepada kita, kecuali kita yang bosan dengan kebaikan. Jadi banyak sekali dalil yang disebutkan para ulama bahwa apapun yang kita harapkan dari Allah, harus kita dulu yang mulai. Begitulah cinta. Kita harus belajar mencintai Allah dengan cara yang benar, baru nanti Allah akan membalas cinta kita dengan cinta. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala
telah mengakui kebenaran cinta kita, kejujuran dan ketulusan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencintai kita, maka di sana ada indikasi-indikasinya. Kita tidak boleh seperti orang Yahudi yang hanya mencintai tetapi sebatas klaim. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 18. Orang Yahudi berkata waqalatil yahud, demikian pula Nasrani, orang-orang Nasrani berkata waqalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa hibba'u qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Berkata orang Yahudi dan Nasrani, kami ini adalah anak-anak Allah, kami ini anak Allah dan kekasih Allah. Lihat, mereka mengklaim diri mereka sebagai anak Allah dan kekasih Allah. Lalu Allah katakan, ya Muhammad, sampaikan kepada mereka yang mengklaim bahwa mereka adalah anak Allah dan kekasih Allah, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau mereka memang kekasih Allah dan anak Allah, lihat nanti aku azab mereka. Aku azab mereka. Mereka tidak akan pernah selamat dari azab mereka. Mereka tidak akan pernah selamat dari azab. Dan ini teguran dari Allah Jalla wa Ala. Kita jangan terburu-buru mengklaim bahwa diri kita insya Allah Allah mencintai saya, insya Allah Allah merahmati saya. Lihat dulu indikasinya ada tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya selalu memberi indikasi. Contoh misalnya, kata Imam Suyuti rahimahullah taala, apa indikasi amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah? Indikasinya adalah di mana setelah berakhirnya Ramadan kita langsung rindu untuk melakukan puasa Syawal. Muncul kerinduan untuk segera mengerjakan puasa Syawal. Nah, itu indikasi. Berarti amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah. Kemudian kita lebih dekat kepada ketaatan dan lebih jauh dari maksiat. Tapi yang paling jelas indikasinya adalah sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, barang siapa yang menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal, dengan kita segera mengikuti 6 hari Syawal puasa, berarti sudah ada indikasi bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja indikasi seorang hamba yang telah mencintai Allah, yang telah Allah nyatakan cintanya itu benar? Maka dia tinggal menunggu apapun yang akan Allah berikan, keberkahan, kenikmatan, kebahagiaan, semuanya, kalau cinta kita sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hubbu liqa'illah. Hubbu liqa'illah ta'ala fa innahu la yatasawwar ayuhibbal qalbu mahbuban illa wa yuhibbu liqa'ahu wa musyahadatahu. Selalu rindu kepada Allah. Kalau bicara Ramadan, maka indikasi cintanya adalah kita rindu. Berakhir puasa, kita rindu untuk berpuasa kembali. Setelah selesai mengerjakan tarawih, setelah selesai kita mengerjakan tarawih di malam hari, kita rindu kembali untuk mengerjakan tarawih di malam berikutnya. Setelah kita membaca 1 juz Al-Quran, lalu ada jeda sedikit atau diselingi oleh kesibukan, lalu kita rindu kembali membaca Al-Quran. Jadi adanya rasa rindu kepada satu kebaikan kepada kebaikan berikutnya, ini berarti indikasi sudah ada di dalam diri kita cinta kepada Allah. Hubbu liqa'illah, asyauqu ila ma yuhibbullah, rasa rindu kita kepada apa yang Allah cintai. Kalau kita bertemu Allah tidak mungkin, karena Allah Jalla wa Ala tidak akan bisa kita lihat, dan tidak mungkin kita berjumpa dengan Allah di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan Musa alaihissalam ketika beliau mengatakan, arini anzur ilaiki, Allah, aku ingin melihatmu ya Allah. Kata Allah, tidak mungkin. Ingat, Allah mengatakan tidak mungkin, bukan tidak mau. Allah mau memperlihatkan dirinya kepada Musa, tapi kata Allah, lan tarani, tidak mungkin kamu bisa melihatku. Keliru kalau ada pemahaman
bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat secara mutlak. Ayat itu hanya mengatakan lan tarani, tidak bisa dilihat di dunia, bukan tidak bisa dilihat secara mutlak. Lalu muncul konsekuensi logika yang mengatakan kalau Allah bisa dilihat berarti Allah di satu sisi, kalau Allah di satu sisi berarti Allah terlingkupi oleh makhluk. Apakah itu kanan, kiri, atas, bawah? Hadza min lawazil aql. Ini adalah suatu konsekuensi logika yang tidak patut dipaksakan. Dalam beragama yang harus kita kedepankan iman para jamaah, bukan logika. Kalau seandainya kita beragama berdasarkan logika, akan banyak sekali syariat Islam, ajaran Islam yang kita tolak. Banyak sekali para jamaah sekalian. Ya, contoh misalnya, kalau seandainya agama, ajaran Islam berdasarkan logika, logika mengatakan bahwa sholat itu lebih penting daripada puasa. Tapi kenapa wanita yang telah bersih dari haid, yang telah suci dari haid, dia hanya wajib mengqadha puasa, tidak wajib mengqadha sholat? Coba logikanya di mana? Kalau seandainya agama berdasarkan logika, kenapa Nabi alaihissalam menyuruh kita mengusap bagian atas kaos kaki? Kenapa tidak bagian bawah? Bukankah yang kotor itu bagian bawah? Berarti agama itu berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW, bukan berdasarkan logika. Jadi kita kalau beragama, bentar, saya mau tanya, kenapa tawaf 7 kali? Gak usah nunggu jawaban. Kalau sudah tahu jawabannya, hikmahnya apa? Kok tawaf 7 kali? Oh, baru saya paham, saya beriman. Gak bisa begitu. Apa yang datang dari Nabi alaihissalam, ikuti. Walaupun nalar kita belum mampu mencernanya. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Muwafaqatul Aql Sahih, Ad-Dalil Sahih, atau Dar'u Ta'arul Aql wan Naql, beliau mengatakan, kalau ada ajaran Islam yang terkesan bertolak belakang dengan logika, maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dalilnya itu lemah. Karena dalil yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal. Karena akal itu Allah ciptakan untuk merenungi dalil. Kemungkinan kedua adalah akalnya sakit. Terlalu banyak racun di dalam otaknya, sehingga dia dengan mudah menolak dalil itu. Tapi kalau akalnya sahih, sehat, dalilnya sahih, selamanya akan selaras. Ya, jadi yang pertama itu rindu kepada kebaikan, kepada ketaatan, kepada ibadah. Setelah kita selesai, belum lama kita selesai taraweh, pengen taraweh lagi. Besok insya Allah saya taraweh di sana. Besok saya nggak pulang langsung, saya mau taraweh lagi. Nikmat taraweh. Baru baca Quran, selesai, baru diganti dengan kegiatan yang lain. Terus terpanggil kita untuk ingin baca Quran, nanti deh saya sebelum sholat duhur saya mau ambil Quran. Sudah terikat hatinya oleh Al-Quran, sudah terpaut hatinya dengan Al-Quranul Karim. Ya, indikasi kedua, ayyakuna unsuh bil khalwah wa munajatillahi ta'ala wa tilawati kitabi. Kenyamanan hatinya itu didapati ketika dia berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran. Dia pilih tempat yang di sudut, di pojok, dia ambil Al-Quran, dia buka aplikasi Al-Quran, dia baca. Hanya dia dengan Allah. Dia nyaman betul. Nikmat hatinya. Kok saya merasakan kedamaian yang gak saya rasakan di tempat lain, di amal-amal yang lain. Nyaman betul. Setelah kita mengakhiri baca Quran, sejuk hati kita. Nikmat. Wa munajatillah, setiap doa, setiap waktu mustajab. Kita tahu bahwa Ramadan seluruhnya waktu mustajab. Kita manfaatkan betul doa. Setelah doa kita merasa kepuasan batin. Ada kepuasan batin tersendiri. Beda rasanya. Mudah. Rasanya batin ini puas. Dan kita yakin Allah mengijabah. Kata Umar ibn Khattab,
La yahummuni hammul ijabah, walakin yahummuni hammud du'a. Yang penting bagi saya bukan Allah mengijabah doa saya, tapi yang penting adalah ketika seorang hamba selalu ingin berdoa kepada Allah. Perhatikan. Yang penting bagi seorang hamba ketika dia punya keinginan untuk selalu dan memperbanyak doa. Bukan bagaimana Allah mengijabah, bagaimana Allah mengijabah doa saya, itu gak penting. Kenapa? Karena kalau sudah berkeinginan selalu doa, gak mungkin, kata Umar Khattab, kalau kita selalu mengetuk pintu, masa iya gak dibukain? Kalau orang sudah banyak doa, pasti Allah ijabah. Apalagi Allah mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti aku ijabah. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, ayat itu menjelaskan bahwa tidak ada doa yang tidak mustajab. Malam ya'jal, selama yang berdoa mengatakan, saya sering doa tapi mana hasilnya. Kemudian malam ya'ubi'idh, selama doanya, isi doanya bukan yang sifatnya maksiat. Ya Allah, jadikan saya bandar togel, jadikan saya seorang penyanyi terkenal, ya Allah, jadikan saya sukses dengan pinjam meminjam riba, ya, usaha kredit dengan cara riba. Semua doa-doa yang mengandung maksiat tidak akan Allah ijabah. Kalaupun ijabah, ingat itu istidraj. Kemudian malam ya'du bi qati'atur rahim, selama doanya tidak mengandung unsur pemutus silaturahim. Kita doa, ya Allah, semoga bapak saya cepat mati, sakitnya lama banget gak sembuh-sembuh, kapan saya dapat waris? Allah gak ijabah. Itu. Jadi kita nyaman setiap kita beribadah kepada Allah, kok nyaman ya? Nyaman. Padahal di bulan lain kita baca surat, apalagi surat-surat yang ayatnya susah, ya. Tapi kita kemampuan baca Quran kita tidak begitu tinggi, tapi kok kalau baca kok nikmat. Nah, dan itu Allah mudahkan di Ramadan. Yang ketiga, ayyakuna sabir al-makari, diuji oleh Allah dengan puasa. Bukan hanya dari hal yang haram, tapi tidak boleh makan, tidak boleh minum, juga menahan diri dari syahwat. Dia nikmati, nggak beban bagi dia. Di panas yang sekarang ini, panas betul Jakarta ini. Di luar kita lihat ada orang minum, biasa aja kita. Enggak, ya Allah, enak dia bisa minum. Enggak ada terbesit hati kita, enak ya orang kafir yang enggak puasa. Enggak, justru kita menikmati. Sabar. Sabar, menikmati. Biar orang pada ya minum dengan leluasa, maka kita ini berada di alam ujian, sedang diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Sabru alal makari, sesuatu yang gak kita suka, menahan lapar, menahan haus. Apalagi misalnya pengantin baru, menahan syahwat dari istri. Aduh, tapi apa? Nikmati. Ta'alillah, karena yang kita lihat Allah Jalla wa'ala. Siapa yang menyuruh kita puasa? Allah. Kalau Allah yang menyuruh, sami'na wa ta'na. Pengantin baru, dia gak tahan lihat misalnya liburan, dia di hari libur tidak kerja atau weekend, lalu bersama istri memakai pakaian yang transparan, kita tahan. Oh iya, Allah yang menyuruh saya untuk menahan syahwat. Alhamdulillah. Sami'na wa ta'na ya Allah. Berkata dalam hati mengatakan sami'na wa ta'na ya Allah. Sabar dia. Sabar. Tapi kalau sudah malam, sudah setelah maghrib atau pada musim malam, dia nikmati betul apa yang Allah halalkan. Dia mau makan apa? Pilih, cari makanan enak. Dia cari. Atau pas maghrib, ya pas berbuka, atau setelah tarawih. Dia mau minum apa? Silakan. Bahkan dengan istri berapa kali pun silakan. Sampai Allah Jalla wa'ala berkata, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Saya tahu, kata Allah, sahabat dulu puasanya kalau habis buka, setelah buka nih langsung melanjutkan puasa. Lalu mereka, ya Allah, kalau lagi pengen sama istri gimana? Hatinya tuh pengen, kenapa harus puasanya berat seperti ini? Model puasanya dulu gak kayak seperti sekarang. Setelah berbuka, melanjutkan puasa. Apa kata Allah? Saya tahu hatimu itu ada keinginan, ada khianat. Kenapa puasanya kayak gini? Kenapa berat sekali puasa? Bagaimana kalau saya lagi ada keinginan, ya,
untuk berhubungan dengan istri saya. Itu tidak berani diucapkan, tapi hanya di hati. Apa kata Allah? Fal'ana bashiruhun. Nikmati istrimu. Bashiruhun wabtaghu ma kataballahu lakum. Minta dari hubungan intimmu dengan istrimu, minta anak yang soleh, keturunan yang baik, kata Allah. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan bebas, minum bebas, kata Allah. Silakan minum apa saja yang halal sampai nanti muncul fajar shadiq. Tapi dari fajar sampai maghrib sabar, nggak berpengaruh, tidak berpengaruh. Ya, bahkan ketika kita safar dan masih kuat, kita lebih memilih tidak berbuka, walaupun safar termasuk rukhsah. Kemudian yang keempat, alla yu'thir alaihi syai'an minal mahbubat ayyakuna Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Enggak ada yang bisa menggeser Allah dari hati kita. Enggak ada yang menggantikan Allah, tidak ada. Hati kita nih selama Ramadan lebih mudah tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Rindu kita, ya, kenikmatan ibadah kita kepada Allah itu selalu kita rasakan. Tidak ada yang bisa menggantikan, menggeser Allah dari hati kita. Tidak ada. Dimanapun kita selalu mengingat Allah dengan ibadah. Di saat siang, pagi dan siang, kita selalu ingat Allah dengan puasa. Selalu kita setiap mendengar adzan segera mengerjakan sholat. Selalu Allah yang kita ingat. Nggak ada di dalam Ramadan, dalam kamus kita, kamus kehidupan kita itu lalai, nggak ada. Maksiat, no. Itu namanya Allah nomor satu. Oke lah, dari bulan Syawal sampai Sya'ban banyak kelalaian kita. Susah kita betul untuk membaca Al-Quran. Susah betul kita untuk sholat malam. Ghaflah kita, lalai kita, maksiat kita lebih banyak. Tapi Ramadan tidak. Nggak ada. Ada rasa bersalah sedikit. Ya, pasti ada rasa bersalah. Ketika ada kesalahan dan maksiat kita lakukan, astagfirullah, ya Allah, segera. Karena yang dia lihat ini adalah Allah itu ada. Allah Subhanahu wa ta'ala hadir di bulan ini. Betul-betul setiap kebaikan kecil apapun segera Allah terima, dan Allah balas dengan pahala yang berlipat. Ada dosa sekecil apapun Allah balas. Ada maksiat sekecil apapun Allah balas dengan dosa yang dilipat gandakan. Makanya kalau kita ingin melihat bagaimana hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat Ramadan, di mana ketika hati kita sudah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selalu dimanapun dan kapanpun selalu Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilihat, yang diingat adalah perintah Allah atau larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di jalan sedang mengendarai mobil dan macet total, lalu dengar azan Allahu Akbar, Allah perintahkan segera berbuka, bismillah. Bukan karena saya haus atau karena saya lapar, tapi kalau dia memang ingatnya Allah, dia bukan ambil air. Karena sunnahnya, kebetulan di mobil ada kurma, yang diambil kurma walaupun dia haus betul. Kenapa? Saya berbuka karena Allah yang perintahkan. Lihat para jemaah, dari segi teknis kita berbuka, kalau memang dia berbukanya karena Allah, yang diambil adalah apa yang Nabi sunnahkan, apa yang Allah perintahkan, berbukalah dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, baru dengan air. Tapi orang yang tidak mengerti, yang dia tahu adalah kalau sudah azan boleh berbuka, yang diambil apa? Es campur, es buah, kolak, mie, bakwan, boleh, tidak masalah. Tapi kita bicara, kita sedang melatih diri kita agar menjadi hamba yang cinta kepada Allah di bulan yang suci ini. Kemudian para jemaah sekalian, yang kelima, ayyakuna muli'an bidzikrillahi ta'ala. Dia tidak pernah terluput dari zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Dia wajibkan setiap habis sholat duduk berzikir. Meski kita akui terkadang bahkan sering kita terganggu oleh ceramah, oleh tausiah yang dilakukan secara terus menerus,
Makanya para ulama menjelaskan tausiah ba'da isya tidak ada tuntun dari Nabi SAW. Karena kita diminta untuk fokus kepada ibadah taraweh, sehingga kita habis isya itu harusnya zikir, tidak boleh terganggu oleh apapun, kecuali memang situasi dan kondisinya perlu disampaikan tausiah. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, tidak ada hal yang mendesak, maka sebaiknya ditiadakan, supaya jamaah kita semua setelah sholat isya berzikir, duduk berzikir kepada Allah, menikmati zikir, tidak ada yang mengganggu. Setelah itu baru kita memulai taraweh, mengerjakan salat taraweh. Subuh pun demikian. Sangat disayangkan kalau sebuah masjid setiap hari ba'da subuh ceramah. Terlepas dari ceramahnya berkualitas atau tidak, memang betul kita butuh siraman rohani. Tapi ingat para jamaah, jangan sampai khusyuk kita, fokus kita zikir terganggu. Iya, kalau kita tidak ada kesibukan, setelah zikir sedikit, lalu mendengar ceramah, lalu kita melanjutkan zikir. Kalau begitu, alhamdulillah. Tapi bagaimana kalau kita tidak melanjutkan zikir? Akhirnya kenikmatan zikir sirna dari diri kita di bulan yang suci ini, para jamaah. Zikir pagi petang, jangan dilewatkan. Zikir, membaca Quran. Kita tahu para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir terbaik adalah baca Quran, kemudian zikir pagi petang, kemudian zikir setelah sholat fardu, kemudian selalu membaca di setiap kali kita mengawali amal dan mengakhiri amal. Contoh dalam berbuka atau ketika kita berbuka puasa, yang pertama kita baca bismillah, bukan Allahumma laka sumtu. Para ulama mengatakan doa itu dibaca setelah kita selesai berbuka. Dhahabat dhama wa falatil uruq wa thabatul ajr insyaallah. Itu dibaca setelah kita selesai makan, setelah kita mengkonsumsi takjil atau wajibatul iftar, makanan berbuka puasa. Tapi pada saat kita dengar adzan, yang pertama kali kita baca bismillah. Ambil korma, ambil air putih, ambil makanan yang mau kita makan, ambil minuman yang kita minum. Silakan makan dan minum sepuasnya. Tapi jangan sampai, ingat, jangan sampai berbuka kita melalaikan kita dari sholat. Kalau sudah qomat, hentikan. Cukup, batalkan saja puasa kita. Karena Ramadan saatnya menikmati ibadah kepada Allah. Makanya kata Ibn Zawji rahimahullah, kalau kita tidak mampu menikmati ibadah di bulan Ramadan, maka tidak akan ada kenikmatan di bulan lain. Kalau kita tidak mampu menikmati ibadah di bulan suci ini, di bulan Ramadan, di bulan Allah lipat gandakan pahala, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah bebaskan kita dari api neraka, kita tidak mampu menikmati Quran, tidak mampu menikmati taraweh, tidak mampu menikmati puasa, tidak mampu menikmati zikir, sedekah dan lain sebagainya, maka jangan berharap kita bisa menikmati ibadah di bulan lain. Sekarang ini acuannya para jamaah. Gak usah nangis, berdoa, ya Allah kok saya susah nangis baca Quran. Ya Allah kok saya susah doa sambil menangis di hadapanmu ya Allah. Kok saya susah ya puasa dengan penuh kenikmatan. Kok saya susah khusyuk dalam mengerjakan sholat. Ya karena Ramadan kita tidak diisi dengan kenikmatan. Kita anggap Ramadan seperti bulan lain. Ramadan acuan untuk mengetahui apakah kita mampu menikmati ibadah atau tidak. Kemudian yang keenam, al-muhibbu sadiqu idza dzakarallahu ta'ala khaliyan wajilak. Yang cinta kepada Allah di bulan suci ini, maka setiap kali dia beribadah, berzikir, dia menikmati dan mudah meneteskan air mata. Apalagi di 15 hari terakhir, termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan kunut. Nabi itu di bulan Ramadan, di 15 hari terakhir, beliau mengangkat tangan, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Disitulah kita menangis. Kalau bisa, kalau imamnya tidak bisa atau tidak hafal kunut atau tidak bisa khusyuk dalam berdoa, ganti. Harusnya saat ini kita berdoa dengan menangis di melalui kunut kita.
Walaupun tidak usah panjang, singkat saja, tapi dalam. Ya muqallibal qulub, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ayolah kita menangis di kunut kita. Kalau kita tidak mampu menangis di Ramadan, di saat kita berdoa, kita akan lebih sulit menangis di saat apapun di bulan yang lain. Allah Ta'ala berfirman surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu setiap diingatkan akan Allah, maka hatinya bergetar. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah iman mereka. Bertambah iman mereka dan mereka akan semakin bertawakal kepada Rabb mereka. Bergetar maknanya, bergetar itu tersentuh dan menangis. Kemudian ayyakara lillah fayaghdhabu limahari, dia marah ketika ada maksiat di bulan Ramadan. Misalnya kita sedang melintas Ramadan, joget-joget. Kenapa mereka tidak memuliakan Ramadan? Allah saja memuliakan Ramadan, menghormati Ramadan. Allah tutup pintu neraka. Sampaikan kepada mereka yang masih bermaksiat di Ramadan dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, tidak anarkis. Apalagi untuk mengambil alih wewenang pemerintah, mau menutup pintu tempat-tempat maksiat, itu bukan wewenang kita, bukan wewenang ormas, itu wewenangnya pemerintah. Tetapi paling tidak kita ada rasa sedih, ada rasa marah, benci. Kok bisa Ramadan joget-joget, nyanyi dangdut, ainal ghirah, maka muka kita harus merah. Kok bisa dalam hati kita, kok bisa ada maksiat, kok bisa Ramadan diperlakukan seperti ini? Mereka tahu tidak apakah mereka masih hidup sampai besok, apakah mereka masih hidup di bulan Syawal? Kenapa Ramadan yang merupakan kesempatan emas untuk mencari dan mengumpulkan dan mendapatkan bekal akhirat, kenapa tidak dimanfaatkan? Yang kedelapan, mahabbatu kalamillah. Fa idza aradta an ta'lam ma 'indaka wa 'inda ghairik min mahabbatillah fanzur mahabbatil Qur'an, di mana kita mulai dekat dengan Al-Qur'an. Kita tidak mungkin bulan lain kita sulit menghatam Quran, jangankan sebulan. Kapan kita bisa menghatam? Kapan pernah kita menghatam Quran? Gak ada, saya pikir. Dari 1.000, satu orang bisa menghatam Quran sebulan sekali, di bulan lain luar biasa. Tapi subhanallah, makanya tolong, kata Imam Al-Zawji rahimahullah dalam kitab Sayyidul Khatir, kalau kita tidak bisa menghatam Quran di bulan Ramadan, jangan bermimpi bisa menghatam Quran di bulan lain. Karena kemudahan yang Allah berikan, fasilitas yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan di Ramadan nggak ada di bulan lain. Makanya targetin tiap hari minimal 1 juz. Sekarang udah hari keberapa sekarang Ramadan? Sampai saya nggak ngitung saya bulan keberapa atau hari keberapa. Hari keberapa sekarang Ramadan? 17. Sudah berapa juz? Sudah berapa juz? Nah, sudah 20 juz? Atau baru juz amma? Ayo, 17 hari Ramadan, 17 juz, minimal 1 kali hatam. Mahabbatu kalamillah, kalau kita ingin tahu kita dekat dengan Al-Quran atau tidak, target kita minimal 1 kali hatam. Kalau kita tidak berhasil menghatam Quran 1 Ramadan, jangan pernah kita bermimpi dekat dengan Al-Quran. Jangan pernah kita bermimpi Al-Quran menjadi syafaat. Iqra'ul Quran, kata Nabi alaihissalam, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an ashabi. Banyaklah baca Quran, karena Al-Quran nanti di hari kiamat akan memberi syafaat kepada kalian. Siapa di antaranya yang mampu menghatam Quran di bulan Ramadan? 9, ayat ta'assaf ala ma yatfutu min ta'atillah. Sedih kalau gak terawih, ya Allah. Karena gak sempat terawih, karena ada acara bukber dengan atasan, dengan kantor. Udah, nanti malam saya sholat. Padahal pengennya berjamaah terawih, lebih enak. Tapi karena saya nggak sempet, ada acara yang nggak bisa tinggal, malam saya bangun, harus saya terawih, harus saya sholat malam. Ada rasa bersalah, ta'assaf. Ayo, hari ini saya nggak baca Quran sama sekali. Udah, saya rapel deh, besok 2 juz kalian. Ayo, itu harus ada pada diri kita Ramadan. Harus ada rasa bersalah, harus ada rasa merasa kurang, ada yang janggal. Kalau ada 1 saja ketaatan yang terluput dari kita di hari itu,
Yang terakhir, ayastaqilla fi haqqi mahbubi jami' amali wa la yara syai'a. Belajar ikhlas. Belajar ikhlas lillahi jalla wa ala. Saya puasa karena Allah, bukan karena ingin sehat, bukan karena ingin dianggap dia puasa. Saya mengerjakan tarawih karena Allah Subhanahu wa taala. Saya baca Quran karena Allah. Belajar ikhlas. Ingat, makhluk yang sangat sering menghalangi kita dari ikhlas, yang paling benci keikhlasan kita, iblis dan syaitan, dibelenggu oleh Allah. Jadi kalau mau belajar ikhlas sekarang. Kalau kita tidak belajar ikhlas di bulan Ramadan, maka sulit kita belajar ikhlas di bulan lain. Ya, jadi kita harus manfaatkan betul semuanya lillah. Dari puasanya, tarawihnya, baca Qur'annya, zikirnya, sedekahnya lillah. Sedekah nih kan lebih mudah untuk ke riya. Maka kita berusaha menyembunyikan. Kalau perlu istri kita nggak tahu kalau kita sudah nyumbang nyumbang takjil kemana, ke masjid mana, musola, jangan tahu istri kita. Kalau kita sudah mendidik anak yatim, ingat sedekah itu ada levelnya. Di bulan Ramadan, yang pertama paling utama bukan menyantuni yatim, bukan, memberi takjil. Memberi takjil kepada orang-orang yang berpuasa. Ya, memberi takjil. Kemudian memfasilitasi sahur, memberi sahur bagi mereka yang berpuasa. Yang ketiga adalah baru menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Nah, itu dulu. Dan kita harus berusaha melakukan semua itu secara sembunyi, belajar ikhlas. Ya, sampai Nabi SAW mengatakan hatta la ta'lam shimanu ma tunfiqu yaminu. Kalau bisa tangan kiri kita nggak tahu kalau tangan kita sudah sedekah. Kita bikin cek, saya sumbang 100 juta ya untuk masjid ini 1 bulan. Tinggal berapa hari ini? Yang hari ke-17, tinggal 13 hari atau 12 hari. Udah, nih, tolong semua kebutuhan, bahkan itikaf. Di mana yang paling banyak jamaah itikafnya? Kita sumbang semua kebutuhannya, saya tutup. Ayo dong. Mana orang-orang yang Allah berikan rezeki yang berlebih? Tutup. Jangan sampai mereka sampai minta-minta. Jangan sampai mereka sampai mengajukan proposal. Gak perlu. Allah Jalla wa'ala memberikan amanat rezeki kepada kita. Sekarang ini belajar ikhlas. Jangan sampai. Ingat sahabat. Apa bedanya kita dengan sahabat? Bedanya, sahabat itu memiliki dunia, menguasai dunia. Mereka punya uang. Dunia di tangan mereka. Mereka kuasai. Sampai di zaman Uthman mereka menguasai sampai Azerbaijan, Armenia, kekuasaan Islam sampai ke sana. Tapi dunia tidak di hati mereka. Kita tidak menguasai dunia. Sampai harga apapun yang menentukan bukan muslim, bukan negara Islam, tapi negara-negara non muslim. Tapi apakah semua itu kita kuasai? Tidak. Tapi di mana semua itu? Dunia itu di hati. Jadi itulah bedanya sahabat. Makanya sahabat di atas, di sisi Allah, kita di bawah, sangat jauh dari Allah. Karena mereka menguasai dunia tetapi tidak pernah meletakkan dunia di hati mereka. Sementara kita tidak memiliki dan menguasai dunia, tetapi dunia ada di hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah Jalla wa ala menjadikan kita menjadi orang-orang yang ikhlas pada ucapan dan amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang telah kita kerjakan selama Ramadan ini dan memberikan taufik kepada kita agar kita tetap semangat dan tetap fokus kepada ibadah di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.